Halo semua, selamat datang di episode ke-7 di Speak bersama host kalian gua Eci dan partner gua Dian. Hai Dian. Hai, kembali lagi bersama kita di DJ Speak. Kali ini agak berbeda sih Kak, karena kan kita biasanya kalau rekaman tuh hari Minggu pagi-pagi gitu kan. Sekarang ini ada exception, kita hari biasa dan juga di malam hari Sangat gitu. produktif sekali. Sangat produktif, habis kerja mandi langsung deh podcast kan. Yoi. Memang cewek-cewek zaman sekarang luar biasa nih. Oke, jadi kali ini topik kita agak sedikit berbeda. Karena kita akan membahas mengenai broken home. Karena broken home ini juga bisa dibilang topik yang masih sangat tabu, khususnya di lingkungan kita, yaitu di lingkungan Advent. Ya kan, jadi kalau ada berbau broken home, biasanya agak-agak tutup mulut dengan hal itu. Tapi kita kali ini tuh mau memberikan topik yang tabu ini kepada para pendengar kita. Jadi tamu kita hari ini namanya Gracia Waworundeng nih. Jadi sebelum aku panggil Cia untuk datang ke sini, aku mau kasih tahu dulu. Jadi teman aku ini, Gracia Waworundeng, panggilannya Cia. Dia itu dulu teman aku, atau bisa dibilang my very first friend waktu aku di college dulu. Jadi teman pertama aku banget nih dia. Dan Cia ini juga sekarang sudah tinggal di Indonesia dan sekarang dia lagi persiapan ujian untuk masuk ke lupa apa nama ujiannya. Pokoknya itulah. Pokoknya ujian NCLEX gitu kan. Oke, jadi gak usah lama-lama, kita panggilin aja tamu kita sekarang, Gracia Waworundeng. Halo, selamat datang. Iya. Malam. Jadi sekarang lagi sibuk apa nih, Cia? Tadi katanya lagi mau ngambil NCLEX, itu NCLEX-nya kapan ya mau diambilnya? Rencananya sih Agustus, cuma ada satu dan lain hal, mungkin kedorong lagi September, amin, semoga September akhir lah bisa. Apalagi corona kan belum tahu kayak gimana ujian ke Filipina. Oh, ujiannya di Filipina ya? Kalau iya kayak gitu bisa ya? Iya. Mudah-mudahan sih bisa ya Cia. Soalnya kan kita dengar-dengar kabar masih belum boleh masuk Filipina, tapi mudah-mudahan sih ada jalan gitu kan, cepatnya. Amin. Bersabar. Jadi lagi ini dong, lagi sibuk belajar dong ya kalau mau NCLEX. Iya. Jadi kerjanya belajar aja Senin sampai Jumat, Ci. Iya sih, kurang lebih kan Sabtunya masuk gereja terus sampai sore, Minggunya ya free surfing. tapi memang Cia ini ada apa ya, maksudnya anaknya rajin. Kalau udah soal sekolah rajin. Waduh. Pinter juga anaknya. Waduh, kelihatan. Soalnya sampai sekarang masih jadi nurse. Kalau gue soalnya enggak, udah kelihatan. Ini namanya nurse yang niat gitu sampai mau ngambil NCLEX. Ya, good luck ya, Cia ya. Semoga dibukakan jalan, semoga bisa pas juga buat examnya. Amin. Thank you. Oke, kita mau langsung aja nih mulai ya ke topik kita, broken home. Kan Cia ini adalah salah satu anak yang pernah mengalami lah gimana orang tuanya itu pernah berpisah gitu. Jadi sekarang aku mau tanya nih, ceritanya gimana sih dulu pas umur berapa dan awal-awal apa yang terjadi di keluarga dan sama Cia juga gitu. Kalau umur ya udah lupa, kayak emang terjadi gesekannya itu dari kapan. Sebenarnya udah lama, tapi yang emang muncaknya itu waktu kuliah. Waktu kuliah dia emang muncaknya. Dan kalau latar belakangnya sih kenapa, itu memang sudah apa ya? Sudah lama dari dulu. Gitu ya? Sudah lama, dan dari kedua sisi juga sudah agak susah ya untuk dipertahankan, karena ada beberapa masalah yang terjadi
dan mungkin itu berlarut-larut. Ada beberapa faktor juga sih selain di luar itu yang sudah tidak bisa dihindarin lagi. Jadi bertambah-tambahnya semua itu ya terjadilah kejadiannya. Berarti waktu itu terjadi tuh expected ya, maksudnya Cia juga udah nggak kaget lagi gitu, karena itu mungkin emang udah berlarut-larut pernah terjadi. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi expected sih enggak juga, cuman kayak worst case scenario aja sih yang udah di pikiranku. Worst case scenario-nya mungkin bakalan terjadi seperti itu, and it happens. Tapi sekarang sih sebenarnya kedua belah pihak, mama sama papa, udah aman-aman aja sih, sama-sama bahagia dengan apa yang sudah lewat gitu. Jadi udah saling berdamai ya. Berarti Cia ini juga kamu juga udah ketemu sama papa, ketemu sama mama, maksudnya kayak udah kayak gitulah gitu istilahnya, udah nggak ada yang kayak beranteman lagi gitu ya. Iya. Udah no okay hard lah feelings. Ya. No hard feelings anymore. Oke. Tapi dulu mau nanya deh, awal-awal tahu kalau misalnya wah berpisah beneran nih. Itu awal-awal Cia gimana sih perasaannya gitu? Kaget ya, apalagi pokoknya ada salah satu berita yang aku terima itu malam-malam waktu di dorm. Aku lagi ngapain ya? Pokoknya udah malam lah itu, kayaknya pada tidur, terus tinggal temenku Rini yang masih bangun. Rini, nah Rini itu Ardip aku kan nanya. Waktu itu kita udah berpisah ya, Cia. Ya kan? Lupa pokoknya aku kayak ingetnya samar-samar gitu karena coping mechanism aku juga sih nanti aku ceritakan. Oh ya kayak gitu, yang aku cuma ingat dari waktu itu sih ada Rini, aku nangis. Terus habis itu Rini tanya, Cia kenapa? Oh, terus aku cerita gitu. Ya, seperti itu sih, shock tapi kayak nggak shock banget, kayak shock udah nerima keadaan gitu kan. Maksudnya ketika kita lihat orang tua kita sudah sedih-sedih atau sudah susah, apalagi kalau misalnya kita memang sudah tahu atau kita sudah diceritakan, dicurhatin gitulah istilahnya. Apalagi aku yang paling tua kan. Jadi ya coba menempatkan diri di posisi mereka gitu. Jadi mau gimana lagi ya udah. Jadi kayak mindset aku aja itu waktu kejadian itu, udahlah semoga setelah ini lebih baik lagi, lebih bahagia lagi. Kita kalau lihat orang tua kita juga banyak pikiran atau sedih-sedih kan nggak enak gitu. Sudah gitu. Tapi aku lihat Cia ini kayaknya orangnya benar-benar kuat ya. Maksudnya karena nggak semua orang bisa begitu. Ada orang yang kalau dari broken home itu pasti langsung larinya ke hal-hal yang negatif. Tapi yang kayak kita barusan dengar, Cia ini udah kerja jadi nurse dan sekarang dia mau ngambil board exam lagi, which is itu sesuatu hal yang sulit gitu. Jadi sekarang aku mau tanya, apa nih kira-kira dampaknya bagi kehidupan Cia setelah itu? Bisa itu misalkan psikologis atau mungkin ke akademis, apakah itu bikin Cia jadi malas belajar atau apa aja gitu? Apa aja dampak yang kena ke Cia saat Cia tahu kalau misalkan hal itu terjadi? Dampaknya ada pastinya, apalagi minggu pertama berapa bulan pertama itu kena. Kalau secara yang dampak yang lebih besarnya itu di emosional. Bawaannya kayak ngelamun, merenung, sedih gitu. Atau enggak waktu teman-teman tidur kan aku malu kan nangis. Tapi itu normal ya, respon normal dalam keadaan seperti itu. Terus kalau ke akademis, waktu awal-awal itu nggak fokus, lebih ke arah nggak fokus, nggak sefokus biasanya. Tapi nggak aku coba nggak sampai
affected banget di pelajaranku atau di nilaiku, nanti kan itu nambah beban juga buat aku sama buat keluarga aku. Jadi ya, dan aku orangnya dulu kan suka nge-game sampai sekarang nge-game. Jadi itu kayak coping mechanism. Bukannya excuse, tapi sih ya excuse sih. Tapi gimana ya? Larinya ke situ, distractednya ke situ. Jadi contohnya kan kadang kita kalau kita nggak ngapa-ngapain atau kita mau belajar ngeblank, terus kayak jadi banyak pikiran, ya udah aku larinya main game aja. Soalnya kalau main game itu kayak pemikirannya nggak ada di itu sama sekali gitu, di masalah itu sama sekali. Terus apa ya, social, aku tipikal orang yang kalau punya masalah nggak mau semua orang tahu masalahnya apa. Mungkin lebih diem aja kali ya, tapi aku tetap cerita ke yang deket, cuma lebih pendiam aja. Ini yang aku ceritain waktu beberapa bulan pertama waktu kejadiannya. Terus nggak bisa ngomong tentang keluarga sama orang itu, atau enggak lari gitu kayak baper bawaannya gitu. Contohnya kalau aku di posisi aku sekarang berbicara kayak gini, waktu dulu itu nggak bisa, bakalan ya baper. Belum damai soalnya, belum terus damai. Terus kesehatan sih, kalau di kesehatan nggak ada ya, soalnya kafetaria kan terjamin makanannya. Justru makannya lebih banyak ya Cia ya. Iya. Cia ini dulu kalau kuliah apapun yang dihidangkan kafetaria semuanya bisa dia makan. Wah gila, luar Ya, biasa. tambah satu nasi. Kamu adalah orang yang sangat positif, sampai makanan kaf juga dimakan. Tinggal ditambah kecap asin aja itu. Tapi yang mau gue tanya, itu berdampak nggak sih sama relationship lo ke sekarang, mau itu romantik ataupun friendship gitu? Apakah lo jadi punya trust issue gara-gara itu? Pokoknya dampak yang lo bisa rasakan sampai sekarang lah istilahnya. Justru enggak. Malah kalau ke relationship aku lihat kayak gimana ya, itu menjadi pelajaran aja, bukan kayak oh aku nggak bakalan percaya gini. Enggak. Justru dari yang aku yang aku percayain dari semua pengalaman itu, kita baik atau buruknya kita bisa memetik sesuatu dari situ, dan lebih baiknya kalau kita memetik sesuatu yang positif. Jadi aku aplikasikan, nanti kalau aku sudah punya keluarga, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan dan harus aku nggak lakukan. Jadi kayak gitu. Itu idealnya ya. Idealnya seperti itu. Luar biasa loh Cia ini. Udah tahu lah. Bagus. Gak percuma kita sekamar ya Cia. Jadi Cia ini terpengaruh lebih bijaksana ya. Kayaknya bukan gara-gara Dian sih ini. Masuk ini. Aduh, gak percaya gue. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya nih Cia. Tadi kan Cia udah kasih tahu ada beberapa hal yang menjadi ada beberapa dampak yang terjadi sama kehidupan Cia gara-gara masalah ini kan. Terus kita pengen tahu nih gimana sih caranya Cia tuh menghadapi atau cope up dengan itu semua, karena itu tuh bukan hal yang mudah gitu kan. Kalau gue pribadi ya pastilah di setiap keluarga pasti kita pernah melihat orang tua kita bertengkar, ya kan? Gue juga pernah merasakan itu. Ketika kita melihat orang tua kita bertengkar aja, rasanya gimana ya? Kayak kita tuh sedih gitu kan. Kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kita tahu orang tua kita sudah tidak bersama gitu kan. Pasti rasanya itu sedihnya ampun-ampun gitulah. Kayak aduh gimana nih kok bisa gitu kan. Kenapa gitu. Jadi kita pengen tahu nih Cia, mana tahu teman-teman yang dengerin sekarang ini punya masalah yang sama, atau mungkin kita nggak mendoakan mereka mungkin akan punya masalah seperti ini, cuman kita pengen tahu nih apa sih kira-kira yang bisa buat Cia bisa berdiri tegar nih sampai sekarang. Caranya gimana ya? Tuh.
Sebenarnya sih aku pokoknya aku selalu distraksi aku ke game. Jadi kalau misalnya kepikiran nih, sampai sekarang juga kayak gitu sebenarnya. Aku nggak tahu ya itu bagus atau enggak ya. Cuma karena kebiasaan itu lari ke game. Kalau nggak mau memikir sesuatu, ke game. Terus kayaknya sifat aku yang ini terbentuk udah lama. Aku suka suppress pemikiran, suppress perasaan atau repress. Artinya kayak contohnya ada hal yang bikin aku sedih, aku coba nggak mikirin. Aku coba anggap itu nggak terjadi gitu. Aku nggak tahu itu bagus atau enggak, tapi aku coba lupain. Biar aku nggak kepikiran itu ada. Nah itu yang aku lakukan beberapa bulan pertama. Tapi mungkin di sisi negatifnya itu dia tetap ada di dalam pikiran kita dan nggak akan pernah hilang until ada orang yang nanya ke kamu, contohnya keluargamu gimana gitu kan. Nah di aku yang dulu tiba-tiba keluar lagi dong, aku akhirnya mau nggak mau aku harus pikirin. Nah itu yang bikin aku breakdown. Tapi cuma waktu jadi giliran aku menjalanin hari-hari seperti biasa, aku suppress lagi. Jadi aku anggap itu nggak terjadi. Bukan denial sih, kayak coba nggak mikirin gitu. Ya antara itu terus main game, distraksi, itu sih yang awal-awalnya aku ngandelin banget. Makanya aku kalau mau dibilang aku ketergantungan sama game. Ya sebenarnya sih semua orang itu punya cara cope up masing-masing ya. Cuman tadi barusan Cia bilang kalau Cia suka suppress perasaannya. Sebenarnya ini juga ada di podcast kita sebelumnya. Ya, kita tuh sebenarnya nggak boleh suppress perasaan. Karena pada suatu saat, gue bukan psikolog, tapi ini yang diajarin sama kita. Karena pada suatu saat, kalau ada terjadi apa-apa, itu bisa blow up, dan lo bisa kayak lost control gitu. Jadi kalau gue bilang, itu cuma nasihat aja sama Cia gitu. Jadi kayak kalau gue lihat sih kayaknya Cia udah berdamai ya sekarang. Cia udah berdamai deh ngelihat dari cara ngomongnya. Cuman ya jangan dibiasain udah sih suka surprise. Kalau lucu ya ya. Kalau ya makanya Dian kayak gitu Dian. Enggak, soalnya tuh buat semuanya ya. Enggak, lucu aja. Karena kan Cia ini teman gue gitu kan. Di satu sisi gue tahu maksudnya bagaimana kehidupan Cia mengenai keluarganya, karena Cia sendiri yang pernah cerita gitu. Tapi memang ya kita sama-sama tahu bagaimana gitu kan. Tapi yang gue lihat adalah, ini dari gue ya Cia sebagai saksi mata, Cia memang sedih waktu itu, tapi gue bisa ngelihat Cia itu orangnya tegar gitu, kuat, meskipun mungkin di dalam Cia sedih atau bagaimana, cuman gue bisa melihat Cia itu adalah orang yang bisa mengatasi masalah, mungkin dengan cara ya Cia coba untuk melupakan dan segala macam. Ya mungkin itu adalah salah satu cara yang Cia lakukan, tapi kenyataannya saat ini Cia udah bisa sudah bisa menerima gitu kan, sudah bisa oke lah, ya sudah berlalu gitu. Ya lucu aja sih gitu. Ngomong serius kayak gini sama temen gue sendiri. Ya. Gak pernah sedalam, pasti ngomongnya gak pernah sedalam. Soalnya hidup kita tuh penuh dengan joke, soalnya gak pernah serius, makanya kayak oke. Jadi itu ya Cia, dua tadi ya, cara mengatasi adalah dengan mencoba mencari kegiatan lain. Yang kedua dengan Cia coba untuk tidak memikirkan hal itu terus-menerus gitu kan. Oke. Lalu mau tahu juga. Tapi aku nggak bilang yang hal kedua itu hal yang baik untuk ditiru ya. Tapi yang mungkin aku bilang yang emang bagus itu ya untuk sementara waktu, short term intervention. Itu distraksi, itu paling bagus. Mau kita sedih, mau kita patah hati atau apa, distraksi. Tapi Cia pernah gak sih kayak did you ask God kayak kenapa kok bisa nih keluarga aku kayak gini? Why me question ya. Iya. Sering. Tapi
ada yang aku dengar dari mana atau aku baca dari mana ya, kita tuh lihat orang-orang di sekeliling kita, lihat-lihat orang yang yang mungkin keadaan nggak se-comfortable kita gitu loh. What about them? Bagaimana mereka menjalani harinya dengan masalah-masalah mereka, dan mungkin bukan cuma itu doang masalahnya. Jadi itulah count your blessings. I mean, walaupun terjadi seperti ini, aku bersyukur. Keluargaku sehat. Aku bersyukur semuanya baik-baik aja. Dan semuanya senang. I mean, eventually semuanya kayak happy, bahagia. Itu aja sih yang aku bisa petik. Count your blessings aja. I mean, bersyukur ya. Iya, maksudnya ya gitu. Apapun yang terjadi sama kita kan pasti ada. Tapi baiknya. aku bisa bilang ya, walaupun Cia ini mungkin pernah mengalami broken home, apalah gitu namanya, tapi Cia ini dibesarkan dengan foundation yang kuat, sehingga dia bisa begitu. Kamu tuh dibesarkan dengan baik. Betul. Amin. Foundationnya itu dari awal udah bagus, makanya dia bisa jadi seperti ini, despite of what was happening gitu. Karena kalau dia nggak dibesarkan dengan baik, Cia tuh nggak bisa jadi bintang tamu kita hari ini, Kak. Gue kira lo mau bilang, Cia tuh nggak bisa jadi roommate gue. Gue kira lo mau bilang kayak gitu. Ini semua kontribusi dia sebagai roommate aku juga sih. Karena kalau saya Cia sudah berada di jalan yang salah kan, mana ya who knows, orang yang broken home itu punya banyak kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu kan, dan kita bisa lihat itu di dunia kita, maksudnya di lingkungan kita sekarang. Tapi Cia, aku salut, dia masih oke, hubungan kesesama oke, hubungan dengan Tuhan juga oke, makanya bisa dibilang Tuhan ya sayang gitu sama Cia dan keluarganya gitu kan. Mungkin satu tambahan lagi nih, teman-teman juga mungkin kurang tahu kalau mamanya Cia kemarin sempat kena COVID ya Cia. Dan puji Tuhan udah sembuh. Iya. Sempet ya. Wow. Karena tante apa namanya gue lupa. Nova. Tante Nova nurse kan, jadi dia kena. Tapi puji Tuhan udah sembuh ya. Betul. Oke, next question Cia. Apakah kamu sudah memaafkan kedua orang tua kamu? There's nothing that I need them to be sorry about sebenarnya. Aku nggak perlu memaafkan mereka karena aku nggak jujur ya, aku nggak pernah berpikiran untuk menyalahkan mereka. Oh karena kalian begini makanya no. Wow. Karena maksudnya kayak mereka kan masih they're not perfect. Mau setua apapun kita atau gimana pun kita, kadang kita juga nggak sempurna gitu loh. Mereka mungkin nggak mau juga seperti itu, tapi mau tidak mau keadaan juga yang nggak kondusif yang membuat mereka seperti itu. Dan orang tuaku ada juga curhat ke aku, it just shows how vulnerable they are. Jadi kalau misalnya aku masih menyalahkan mereka lagi, kok kalian kenapa seperti itu, kenapa kalian nggak memikirkan kami, itu nggak ada di pikiranku sama sekali, karena udah kasihan. They've been through a lot. So, kalau misalnya aku mau salahin lagi, aku kayak nambahin beban gitu. Pastilah. Orang tua mana yang nggak enak sama anaknya juga. Pasti bakalan kalau misalnya seperti itu aku bakalan kepikiran seperti itu. Dan ketika kita sebagai anak menyalahkan orang tua karena kita yang nggak nyaman dengan kondisi seperti itu, we're being selfish, kita egois dong ya. Karena bukan cuma kita yang affected, kita nggak mikir bagaimana perasaan mereka juga. Mereka harus mengambil keputusan seperti itu bukan cuma mereka yang affected, mereka juga mikirkan anak-anak mereka. Jadi there's never anything for them to be sorry about for me. You know what I gathered, kenapa lu nggak benci sama mereka, kenapa lu bisa memaafkan, maksudnya kenapa lu nggak ngerasa mereka tuh bersalah ke lu, karena mereka juga komunikasinya baik ke lu. Lu cerita tadi bonyok lu
curhat ke lu. Jadi lu tahu gitu 100% masalahnya itu gimana, dan mereka mau komunikasi yang benar dengan cara yang damai-damai. Beda dengan mungkin orang tua, mohon maaf, orang tua yang berantem aja, nggak ada komunikasi yang baik sama anak-anak, yang nggak ada apa-apa, pokoknya udah gue mau cerai bodo amat anak gue gimana, mungkin kayak gitu. Itulah perbandingannya ya. Betul. Nah, itu juga lesson kita kalau misalnya punya anak, kita lihat anak itu sebagai satu individu Ya, yang betul. punya jalan pikiran sendiri, jangan left them out mungkin kalau ada masalah. Bener. Tapi Cia ini kan punya adik-adik ya, karena Cia anak pertama kan. Mereka gimana tanggapannya? Apakah mereka juga punya cara berpikir yang sama Cia atau bagaimana? Kalau cara berpikir sih kurang tahu ya, aku nggak pernah, kembali lagi, aku biasanya nggak mau menceritakan hal ini ke orang lain, cuma ke teman dekatku. Kalau ke adik-adik aku kayak ini mungkin salah, tapi aku nggak mau mendiskusikan hal ini sama adik-adik gitu loh. Karena aku takut apa yang aku bilang mungkin bakalan affect them in the wrong way. Jadi aku takut bawaannya. Kecuali emang aku kayak harus ngomong, gimana ya? Kayak contohnya, kamu pikir juga dong, mama papa juga kayak begini. Aku jatuhnya kayak gitu. Tapi untuk openly discuss, antara aku lupa atau emang nggak pernah sama sekali. Adik-adik umurnya berapa, Cia? Nah, kembali lagi, aku tuh suka suppress gitu. Adik-adik umurnya berapa? 97, kelahiran 97 satunya, yang kedua, yang terakhir 99. Mungkin masih terlalu muda kali, Cia ya. Mungkin nanti suatu saat kalau kalian sama-sama udah gede, udah berkeluarga, mungkin kalian bisa lebih leluasa lagi untuk ngomongin ini. Iya, dan juga gimana ya, waktu itu kan aku lagi di Filipina juga kan. Emang kejadiannya juga. Jadi untuk aku nelpon ke mereka kayak gini loh terjadi gini. Enggak ya. Masih kecil juga kan waktu itu mereka tapi pasti. Aku bertanya, kamu udah dengar tentang ini? Oh iya, oke. Gitu sih. Nggak berani juga ngomong, takut. Tapi pasti mereka juga shock dan sedih lah ya. Cuman karena Cia di Filipina, mereka di sana, jadi Cia nggak kurang tahu gimana situasi kondisi mereka ya. Tapi yang aku lihat sih dari sosial media sekarang they are fine ya kan? Dan kita juga walaupun kayak untuk ngomongin itu kita jarang banget ngomongin, tapi hubungan kita baik-baik aja dan kita close karena memang dari kecil sering bareng kan. Sampai gede juga masih enak gitu. Jadi aku mikir waktu kita sering bareng-bareng, sering main-main bareng, kita hampir nggak pernah atau nggak pernah sama sekali bahas beginian. Biasa sih kayak gitu emang. Justru kalau ke siblings ya kayak kita tuh kayak nggak pernah ngobrol hal-hal yang dalam gitu loh. Kenapa ya? Iya. Nanti curhatnya jadi ke teman gitu. Betul. Ke siblings mungkin jadi kayak karena aku nggak mau gap gitu. Iya, contohnya aku ada beban nih kalau soal keluarga. Nanti kalau aku share ke mereka, aku takut aku salah ngomong sampai mereka punya sesuatu untuk go against something gitu loh. Jadi udahlah mending aku diem aja, aku nggak mau ngomong juga. Oke. Biarin mereka dengan pemikiran mereka sendiri, aku cuma tanya aja, how are you okay gitu kan, kamu do you know, kayak gitu ya. Oke lah. Mungkin ini bakal jadi yang terakhir nih. Kita mau minta Cia, mungkin Cia bisa memberikan pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan nih, sehubungan dengan Broken Home. Pesannya, pesan be open-minded. Kita pikir keluarga kita juga, orang tua kita itu, ya kembali lagi, mereka tuh nggak sempurna. Kadang mereka juga butuh support kita. Jadi kalau terjadi sesuatu seperti ini, dengerin aja. Mungkin
papa ada apa, mama ada apa, are you okay? Anggap mereka sebagai temenmu, nggak temenmu, with respect though. Ya kayak gitu, cause they're not perfect also. And mungkin mereka nggak expect bakalan seperti ini. Jadi kita lah sebagai anak jangan menambah beban. Karena udah, ya kasihan. Karena And then, menjadi open minded tuh nggak mudah juga ya. Tapi justru Iya. kalau gue pribadi, justru kita anak-anak milenial ini belajarlah menjadi orang yang punya pikiran open minded. Karena bener. kalau seandainya kita nggak open minded nih, kita nggak akan ngebahas soal ini Cia saat ini. Karena ini Ya, kan dan termasuk ini harus penting untuk dibahas. iya penting kan. Ada lagi Cia? Ada. Don't blame them. Kembali lagi ke alasanku yang sebelumnya. Karena mereka juga nggak perfect. I mean, orang tua mau yang terbaik buat kita juga. Tapi kadang jalannya nggak semulus yang kita semua harapkan kan. Dan it's life. Nggak ada yang mulus gitu. Terus apa ya? Oh iya. Don't victimize yourself. Jangan jadikan diri kita itu korban. Karena kadang itu bikin kita excuse untuk melakukan sesuatu. Aku tuh seperti ini karena dulu latar belakangku kayak gini, keluargaku seperti ini, makanya aku tuh begini. Aku nggak tahu, mungkin masalah aku sama mereka berbeda, tapi dengan latar belakang yang sama, jangan jadikan itu alasan untuk kita menghancurkan diri kita sendiri. Karena bukan orang lain yang rugi, tapi kita sendiri, bukan orang tua juga. Oke, orang tua pasti rugi dong. Tapi yang paling rugi itu diri sendiri. Gitu loh. Jadi, don't waste yourself. Jangan jadikan dirimu sebagai victim. If anything, kamu tarik sesuatu yang bagus gitu dari masalah ini. Karena kadang pengalaman yang pahit itu pasti ada pelajarannya. Jadi contohnya, keluarga aku seperti ini karena begini. Ya udah, mungkin waktu aku berkeluarga nantinya aku tarik apa yang baik dan tinggalkan yang buruk karena aku sudah mengalaminya seperti itu. Apa ya? And don't be alone. Jangan sendiri gitu. Kadang kalau kita sendiri terus kita apalagi nggak ngapa-ngapain, itu bakalan banyak banget pikirannya kan. Kenapa begini? Why me? Why not? Why me? Kenapa aku ngalamin seperti ini? Dan kadang kita menyalahkan Tuhan juga kan. Apa ya namanya? Be grateful juga. Walaupun terjadi kejadian seperti ini, ya kita bersyukur kalau orang tua kita sehat-sehat, orang tua kita baik-baik aja. I mean, kebutuhan kita tercukupi gitu loh. Masih ada atap, masih ada ini. Ya udah inilah filosofikal. Tapi itu sih. Positif. Gitu. Walaupun susah, iya. Nggak apa-apa sedih. Ya udah, rasakan kesedihannya. It's okay. It's normal to be sad. Ya gitu. Okay, but then still, still move on. Kalau bisa support mama papa kamu juga. Tanya, okay, how are you doing? Because gitu. they're having a hard time also. Iya, dan mereka bakalan sembunyiin dari kita, orang tua begitu. Kecuali emang udah ada masalah yang emang wah banget, mereka bakalan ngomong. Tapi kalau mungkin apalagi suatu perpisahan, mereka nggak bakalan ceritain. Jadi kita juga nggak tahu keadaan orang tua kita kalau kita nggak bertanya, karena mereka nggak akan kasih tahu gitu. Gitu sih. Semangat aja. You're not alone. You're amazing. Luar biasa. Oh, tuh amazing banget. Gue aja kayaknya yang hidupnya rata-rata aja kayaknya stres aja gitu. Aku tuh bisa bilang kayak I'm a proud friend. Waduh. Dian, aku gak ada kontribusi apa-apa, Dian. Tolong. Aduh. Kayak kita tuh bersama udah berapa lama gitu kan. Cuman jujur aja aku sih salut dan bangga lah sama Cia. Maksudnya menjadi anak yang broken home itu bukan satu hal yang mudah gitu. Tapi dia membuktikan itu kalau berarti orang lain juga bisa gitu kan.
Dan gimana ya? Kalau menurut aku sih it's not something taboo. Jangan malu gitu. Kita juga manusia ya. Maksudnya, misalnya kita tuh hidup di antara orang-orang yang judgmental gitu. Kita kayak ngerasa keluarga kita dijudge. Kita ngerasa orang-orang di sekitar kita ngomongin keluarga kita. Biarin aja. Aku pikir selama mereka nggak ada kontribusi yang positif dalam kehidupan kita, kenapa kita mau harus pikirin banget sampai hidup kita yang sampai hidup kita yang rugi gitu loh. Betul. Setuju banget. Jadi kita mau berterima kasih banget nih Thank sama you Cia. banget udah mau share di DJ Speak. Betul. Buat waktunya, buat semua inspirasinya gitu kan. Waduh, inspirasi dong. Enggak, kuncinya apa? Sering baca quotes di Pinterest aja. Aduh. Quotes itu nggak ada motif, nggak ada tuh masuk ke otak gue hari ini doang. Oh, habis besok kan lupa. Berdoa penting banget. Betul. Hubungan dengan Halik. Betul. Oh ya, dan satu hal kalau aku kadang kalau aku juga enggak seorang yang perfect ya, enggak. Cuma kadang kita nggak bisa cerita ke orang tua kita karena takut menambah beban. Apalagi kalau kita cerita ke adik-adik kita, takut mereka juga kepikiran. Iya, mungkin teman-teman kita, maksudnya kita juga nggak enak buat cerita ke teman-teman kita. Jadi berdoalah, cling onto something greater than you. Ya, curhat ke itu, setidaknya lah udah lega kan. Selebihnya ya Tuhan yang akan provide. You're never alone. Betul. Amin. Setuju banget. Oke. Terima kasih banyak Cia. Thank you. Sudah hadir. Terima kasih juga teman-teman yang sudah dengarkan. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan episode DJ Speak kali ini. Buat kamu-kamu yang mau berbagi cerita ataupun pengalaman yang mungkin bisa menginspirasi para pendengar, bisa langsung email kita ke djspeak@gmail.com atau DM kita di Instagram DJ Speak. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kita ya. Kalian juga bisa dengerin kita di Spotify dan Anchor. Sampai jumpa di episode selanjutnya.